Ini adalah Samsung Gear VR, sebuah perangkat virtual reality yang merupakan hasil kolaborasi Samsung dengan Oculus. Dijual dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah, perangkat ini memang menawarkan hal yang tidak dimiliki oleh perangkat VR lainnya seperti misalnya Google Cardboard. Di samping kanan bisa ditemukan touchpad yang berguna untuk membantu navigasi selama menggunakan perangkat VR ini. Di atasnya ada tombol back dan sedikit di depan ada tombol pengaturan volume. Ketiga fitur ini tidak bisa ditemukan pada perangkat VR lain dan menjadi nilai lebih untuk Gear VR. Untuk ukuran, Gear VR ini nggak kecil, jadi jelas bukan perangkat yang ditujukan untuk dibawa kemana-mana. Bahannya dominan dari plastik, namun karena faktor ukuran tadi dan ditambah dengan beban ponsel yang dipasangkan, Gear VR ini akan jadi cukup berat saat dipakai. Karenanya wajar ada dua buah tali yang dipasangkan untuk menyokong Gear VR ketika terpasang di kepala. Cuma nggak enaknya tali yang di tengah ini bikin rambut jadi berantakan. Soal kenyamanan, Gear VR ini menurut saya sudah oke. Di sekitar bagian mata ada bantalan yang cukup empuk sehingga nggak bikin muka sakit. Kalaupun kamu pakai kacamata, Gear VR ini pun masih enak untuk dipakai. Untuk mengoptimalkan pandangan ketika melihat perangkat, di atas Gear VR ini ada sebuah sliders untuk mengatur fokus pandangan yang menurut saya cukup membantu. Sayangnya posisi lensanya nggak bisa digeser-geser seperti pada Blitzwall VR. Lalu apa yang membuat Gear VR ini layak dihargai lebih mahal dibanding perangkat lainnya? Di luar apa yang sudah saya sebutkan tadi, Gear VR ini punya sistemnya sendiri. Oke, jadi simple itu begini. Saat kamu memakai perangkat VR konvensional seperti misalnya cardboard, ponsel kamu itu tidak terhubung secara langsung dan si cardboard tadi hanya sebuah wadah aja. Beda dengan Gear VR di mana ponsel kamu itu terhubung secara langsung via micro USB yang akhirnya menjalankan sistemnya sendiri. Alhasil, ponsel yang kamu pasangkan itu bukan lagi menjadi S7 atau S7 Edge atau S6, S6 Edge atau Note 5 dan segala macamnya, tapi sudah menjadi sesuatu yang berbeda bernama Gear VR. Untuk bisa menggunakan Gear VR, perangkat yang bisa dipakai cuma beberapa flagship Samsung berikut ini. Terbatas memang, tapi wajar jika Samsung membuatnya eksklusif. Untuk memakainya, kamu tinggal memasangkan ponsel ke Gear VR dengan menghubungkannya via port micro USB yang ada. Oh ya, jangan lupa untuk memasangkan aplikasi Oculus untuk dapat menikmati konten-konten VR yang eksklusif. Setelah oke dan dirasa sudah kenceng, tinggal pasang di kepala dan selamat datang di dunia virtual reality Gear VR. Di sini bisa dilihat tampilan antarmuka dari home screen Gear VR. Cukup sederhana dan mudah dimengerti. Untuk mendapatkan konten, kamu bisa langsung buka bagian store yang menyediakan banyak pilihan mulai dari yang gratis sampai berbayar. Dari segi experience atau pengalaman pemakaian, apa yang ditawarkan Gear VR ini cukup berbeda dengan cardboard biasa. Banyaknya konten yang bisa diakses adalah salah satu kelebihannya. Dari sekedar melihat foto panoramik 360, nonton video atau Netflix, dan main game, semuanya menurut saya asik di Gear VR ini. Gambarnya terlihat tajam, navigasinya mudah karena ada touchpad, dan yang paling penting latensinya ketika memakai Gear VR ini sangat kecil, jadi kamu nggak akan gampang pusing. Kenapa latensinya bisa minim? Ternyata dalam Gear VR ini Samsung menanamkan sensor seperti gyroscope, accelerometer, dan proximity. Saya belum tahu pasti gimana cara kerjanya, tapi sepertinya saat terhubung, Gear VR tidak lagi mengandalkan sensor yang ada pada ponsel, jadi cuma memakai sensor yang sudah dibuat dalam Gear VR-nya saja. Setelah memakai Gear VR selama kurang lebih 3 minggu, saya mulai bisa paham kenapa Samsung memasang harga yang cukup tinggi. Selain karena konten yang eksklusif, teknologi yang dipasang pada Gear VR ini memang oke banget dibanding dengan perangkat VR konvensional lainnya. Jadi waktu itu pernah saya dapat video tentang situasi Stadion Wembley ketika pertandingan Inggris lawan Jerman beberapa waktu yang lalu, dan itu saya bisa muter-muter dari ruang ganti pemain, terowongan pemain, sampai ke tribun penonton, dan itu benar-benar keren. Dari situ saya langsung kepikiran bisa jadi nanti di masa depan, tim-tim favorit kita itu akan menyediakan layanan nonton secara live via virtual reality. Jadi misal saya fans MU nih, saya mungkin bisa nanti nonton di Old Trafford via virtual reality. Jadi mungkin ada layanan per musim atau misalnya per bulan. Dan dari situ saya bisa nonton di Old Trafford ceritanya, ngerasain atmosfernya, dengerin fans-fans bernyanyi, teriak. Saat ada gol, ada kebobolan, atau ada apa, kita bisa merasakan itu secara live ya virtual reality. Bayangin deh, itu pasti keren banget. Dan mungkin itu nggak cuma di sepak bola, bisa juga di basket NBA, bisa juga di Formula One, di MotoGP, atau mungkin di tempat lainnya. Dan ya itu nggak terbatas banget, dan itulah indahnya teknologi. Jadi banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi, dan ya itu banyak keajaiban. Seperti misalnya virtual reality ini. Nggak ada yang nyangka kan,
3 atau 4 tahun lalu ini bakal bisa terwujud seperti ini. Dan ya, mungkin itu dia video kali ini untuk Gear VR dan virtual reality. Saya juga mau tahu pendapat kamu dan apa yang ada di pikiran kamu tentang masa depan virtual reality ini. Jadi langsung aja tulis pada kolom komentar di bawah. Baiklah, saya Putra pamit dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan tentunya have a nice day.